Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, saling serang dalam kasus ijazah Jokowi kini berbuntut pada terendusnya kasus pidana yang menjerat salah satu pendukung Jokowi, Sylvester Matutina. Usai menyebut ada tokoh politik yang menyokong Roy Suryo CS, kini Sylvester dihadapkan dengan ancaman penjara atas kasus fitnah terhadap Wapres Yusuf Kala. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mengaku telah berdamai dengan Yusuf Kala terkait kasus fitnah yang ia lontarkan saat berorasi di Mabes Polri tahun 2017 lalu. Kala itu pendukung Jokowi ini juga jelaskan sudah bertemu JK sebanyak 3 kali. Juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media. Terendusnya kasus pidana Sylvester yang belum menjalani eksekusi penjara dibuka lawannya dalam kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS. Roy bahkan mendatangi kantor Kejari Jakarta Selatan pada Rabu 30 Juli lalu mendesak Kejari segera eksekusi Sylvester. Roy yang keras mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi bahkan menantang Sylvester untuk jalani eksekusi pidananya. Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya, menjalani proses kapan? yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat publik. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Tidak ada. mumpung ada jelaskan melalui Nggak Kompas bisa. TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang saya, bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti belum masuk penjara. Ini harus dieksekusi. Di sisi lain, narapidana kasus penghinaan ijazah Jokowi, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, mendapat pengampunan berupa amnesti dari Presiden Prabowo. Gus Nur terkena kasus setelah membuat podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube pada September 2022 bersama Bambang Trimulyono. Gus Nur pun divonis 4 tahun dan denda 400 juta rupiah di tingkat banding. Adanya amnesti terhadap mereka yang pernah dipidana dalam kasus ijazah Jokowi menimbulkan tanda tanya akan kelanjutan proses hukum tudingan pencemaran nama baik Jokowi karena tudingan ijazah palsu yang dilaporkan para relawannya di Polda Metro Jaya. Apalagi kini terungkap, Sylvester sebagai saksi pelapor Roy CS berstatus terpidana yang menunggu eksekusi. Tim Liputan Kompas TV. Terkait polemik status hukum Sylvester Matutina dan proses hukum kasus ijazah Jokowi di Polda, saya sudah kehadiran sejumlah narasumber sore hari ini. Sudah ada Roy Suryo, penuding ijazah palsu Jokowi, dan juga Pak Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, serta Bang Freddy Damanik yang sudah bergabung di studio, Wakil Ketua Umum Projo. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Saya langsung aja ke Mas Roy. Mas Roy, ini Anda merasa di atas angin tidak sekarang? Karena pelapor Anda, Sylvester Matutina, menurut Kejagung akan segera dieksekusi. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, Mbak. Jadi ini sah saja, normal-normal saja. Hanya kita sebagai masyarakat, kita harus menjalankan sesuai dengan taat hukum yang ada. Dan di sini kan sudah jelas statement dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung itu menyatakan bahwa memang sesuai informasi yang beliau terima dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Sylvester Matutina itu terpidana kasus
pencemaran nama baik pada mulai dari tahun 2019 itu ternyata belum menjalani eksekusi. Jadi jalankan saja, dan saya juga berterima kasih terhadap statement dari Prof. Hamid Amaluddin selaku sahabat dekatnya Pak JK yang menyatakan itu bohong semua. Statementnya Sylvester itu yang mengatakan sudah ketemu, nggak ada, nggak ketemu. Bahkan istrinya Pak JK juga mengatakan itu terpidana dan buron, jadi harus masuk. Jadi nggak ada angin, Mbak. Ini kewajiban seseorang untuk menjalankan proses hukum sebaik-baiknya, dan ini membuktikan bahwa dia belum menjalani pidana. Oke, tapi saya juga ingin tahu nih, penasaran juga, sebenarnya dari mana awalnya Anda mendapat info soal status Sylvester Matutina yang kasusnya memang kan sudah inkrah 2019 lalu. Anda ingat, sebegitu ingatnya kasus yang berjalan 6 tahun lalu ini belum dieksekusi, nih info awal Anda dari mana? Ini melalui Kompas TV saya berterima kasih kepada BIN. BIN itu apa? BIN itu Badan Intelijen Netizen. Jadi inilah masyarakat, kekuatan Badan Intelijen Netizen. Iya, jadi ini kekuatan netizen di sosial media. Pak Susno ketawa. Ya gini, Pak Susno izin. Jadi artinya ini memang kekuatan besar dari netizen yang, dan bukan hanya ini. Nanti ada satu lagi nanti, ya, inisialnya AA. Inisialnya AA itu juga ternyata sudah SP3. Ternyata kalah di praper, itu juga harus menjadi tersangka lagi. Nanti deh, habis Sylvester deh. Nanti itu kita lakukan. Artinya ini dari masyarakat. Masyarakat. Dari masyarakat artinya ya, info pengingatnya ini, remindernya. Sebelum saya ke Pak Susno, saya ke Bang Freddy dulu. Ini Bang Freddy, pelapor penuding ijazah Jokowi kini terancam masuk penjara. Bang Sylvester, sebagai orang yang memang kerap kali mendukung Pak Jokowi, bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, saya percaya Bang Silver ini orangnya pasti taat hukum. Dia mengatakan sudah mengikuti proses hukum. Ya, perkara itu dia belum dieksekusi. Ya, saya percaya Bang Silver akan bisa mengatasi ini. Kita berikan waktu kepada dia, ya, bagaimana ya dia katakanlah mencari solusi ya terhadap ini. Ya harus masuk. Ya, banyak ada bisa proses hukum, masih ada PK segala macam. Walaupun PK tidak menghilangkan eksekusi, tapi ya saya juga belum berkoordinasi dengan Bang Silver. Tapi intinya saya percaya beliau akan ya secara jantan menghadapi ini, tidak kabur lah. Buktinya per tadi malam Mas Roy masih ketemu dengan Bang Silver. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa saya nggak tahu begitu takutnya kah Mas Roy dan kawan-kawan dengan Bang Silver ini, ya, sehingga begitu gencarnya. Kemudian yang mau saya sampaikan juga adalah secara langsung ini tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi kan. Nah tetapi ya saya mau sampaikan sekali lagi Bang Silver ini percayalah pasti akan menghadapi ini secara jantan. Kami tangkap. Tapi gini Bang Freddy, kalau tadi Mas Roy kan bilangnya dapat info dari netizen, dari masyarakat, dari Badan Intelijen Netizen. Anda menduganya betul murni dari masyarakat atau ada informasi yang mungkin disebut-sebut dalam tanda kutip orang besar yang disebut Jokowi sebelumnya? Gini, tidak masalah sebetulnya ya Mas Roy ini dapat informasi dari manapun, dapat dari netizen kah atau dicari-cari, sudah pastilah ya, sudah pasti. Saya juga tahu tadi Mas Roy menyebut AA, ya udah pasti. Selain AA, saya kan Freddy Alex Damanik, FAD, semua pasti dicari. Saya juga tahu, simple lah. Sekarang ketik saya juga di itu banyak sekali searching tentang saya, kan begitu. Jadi dicari, mungkin di putusan Mahkamah Agung semua dicari ini siapa. Itu. Jadi Anda merasa bahwa ini dicari-cari dari pihak yang memang ya ketemu kan gitu. Tapi segini nih. Saya mau kasih tahu bahwa justru dengan katakanlah naiknya, terungkapnya ini, justru ini menunjukkan, ya sekarang kan dibangun narasi Pak Jokowi intervensi, ini abolisi amnesti kasus di belakangnya, kriminalisasi Jokowi kan begitu. Justru ini menunjukkan ya die hard Jokowi ini statusnya terpidana dan
Pak Jokowi tidak ada intervensi untuk ini. Oke. Justru kita melihat di situ, biar baik kasus ini juga publik bisa melihat, terjawab sendiri untuk Pak Jokowi. Oke, Mas Roy, ini kalau Anda menyebutnya hanya netizen, ini netizen yang memang memberikan info atau sebenarnya ada orang besar sih? Kalau boleh jujur. Oh, ada orang besar. Semua kami itu orang kecil dan kami masyarakat biasa, bahkan disebut juga dulu pernah masyarakat jelata kami itu. Ya, jadi kami masyarakat biasa. Artinya masyarakat ikut membaca semua putusan-putusan inkrah gitu, sedetil itu? Iya, enggak, ya saya nggak tahu mereka dapatnya dari mana, tapi jelas bisa saya tunjukkan kok. Itu dari X ada, dari Instagram juga ada, mereka informasikan ini loh Mas. Ini kata si Silvester itu belum masuk, terus saya cek lagi itu. Oh, daya ingat masyarakat cukup kuat ya, Mas Roy ya? Betul, iya banyak banget dari netizen. Oke, Pak Susno, ini kan kalau status pelapornya ternyata terpidana, Bang Silvester, apakah kualitas dari keterangan yang diberikannya masih bisa digunakan penyidik? Dan apa dampaknya terhadap laporan mereka terhadap Roy Suryo CS? Baik, saya tanggapi ya. Yang pertama, status pelapor kan tidak ada masalah gitu kan. Tidak masalah, siapa saja boleh. Tetapi kebenaran isi laporan itu kan nanti harus dibuktikan secara hukum. Tetapi di luar itu kita tarik suatu hikmah yang sangat bagus gitu ya. Hikmahnya apa? Ternyata aparat penegak hukum kita, khususnya kejaksaan, lupa atau terlalu sibuk atau lalai, mudah-mudahan karena kesibukan yang luar biasa ada sesuatu yang terselip. Itu satu. Saya positif thinking saja sama kejaksaan kita, seluruh jajarnya prestasinya luar biasa ya dalam ungkap korupsi. Tapi satu lagi tugas jaksa adalah menjalankan eksekusi gitu. Dan mudah-mudahan rakyat, katanya Pak Roy tadi, rakyat jelata ini cinta sama kejaksaannya dan membantu. Dan kita berterima kasih sama kejaksaan yang telah memberikan statement resmi lewat Kapenkumnya bahwa akan segera melaksanakan, bahwa belum menjalankan. Berarti benar adanya apa yang disampaikan oleh Pak Roy CS. Kalau misalnya Pak Silvester mengelak mengatakan gitu-gitu kan bertentangan dengan apa yang disampaikan kejaksaan ya. Nah, tetapi ya kita sangat sayangkan Pak Silvester, saya sangat hormat dengan dia, bagus, dia pengacara, hendaknya ya, laksanakan itu. Enggak, saya pernah di penjara kok. Enggak susah di situ. Jadi, apalagi kalau kita merasa benar gitu, di penjara, justru itu kebanggaan. Saya enggak pernah menutupi bahwa saya pernah di penjara, saya bangga gitu. Ya. Saya pernah di penjara, tapi di penjara saya bukan karena sesuatu hal yang tidak disenangi masyarakat, bagus gitu. Jadi jangan takut dengan penjara. Kita di situ bisa berbuat yang baik gitu. Tapi gini Pak Susno, bahasa sederhananya ya, ketika pelapor adalah berstatus boleh nggak saya klarifikasi sedikit? Setahu saya, Bang Silver ini bukan pelapor. Nanti narasi ini terus jadi salah. Oke, betul. Bang Silver ini bukan pelapor dalam kasus ini, bukan pelapor. Ya, tapi ikut memberikan keterangannya ya, sempat memberikan keterangannya, dipanggil sebagai saksi pelapor. Iya. Apakah pernyataan yang sempat di BAP kan ya, berarti ya? Ya, sebagai saksi pelapor ini, menurut Anda Pak Susno ini valid tidak keterangan-keterangannya ketika status Silvester Matutina adalah terpidana, apalagi belum menjalani akibat hukumnya? Tidak masalah. Saksi itu kan perkaranya lain kan, perkaranya lain. Siapapun asal menyampaikan saksi dalam keadaan benar gitu. Benar, keterangan yang valid, saling berhubungan dengan keterangan lain, tidak apa gitu. Yang nggak boleh jadi saksi itu kan anak kecil, orang nggak waras. Jadi pernyataannya tetap valid ya? Ya kalau benar isinya, tergantung isinya gitu ya. Valid apa tidaknya tergantung kebenaran isinya. Oke. Nah, tapi saya sebagai sahabat sama Pak Silvester gitu, saya hormati dia bagus gitu. Tapi dengan tidak misalnya mengatakan, oh saya sudah menjalankan gitu. Kalau dia mengatakan saya sudah menjalankan, tapi kejaksaan mengatakan belum menjalankan, itu merugikan gitu, merugikan sahabat saya. Gimana, Mas Roy? Menurut Anda, Mas Roy? Keterangan Matutina yang sudah disampaikan sebagai saksi pelapor. Ya, soal keterangannya dia sebagai saksi pelapor itu dari kepolisian ya. Tapi yang jelas kalau dia sudah menjalani perkara pidana ini, berarti dia tidak ada di tempat waktu kejadian, baik waktu di salah satu acara
di salah satu TV atau dia ada di Solo waktu itu. Jadi karena dia kemudian bisa ada di sana padahal dia belum menjalankan, ya biar masyarakat saja nanti yang menilai. Tapi yang jelas dia harus menjalani eksekusi. Terima kasih juga ke Prof. Mahfud ya, yang juga menjalankan, yang juga menyampaikan statement kalau dia harus melaksanakan, tidak ada kata maaf itu. Dia kan bohong itu. Bilang sudah minta maaf ke Pak JK, jawab oleh Prof. Hamid Pawaludin, dijawab oleh juru bicara Pak JK, dijawab oleh putrinya, bahwa itu tidak ada sama. Jadi kalau memang dia gentleman, dia jantan ya, mulai dari Senin kemarin, ya ini sudah hari Rabu, ya mulai dari Senin kemarin masuklah ke eksekusi, jalani itu paling juga lama 1,5 tahun nanti bisa dapat bela pembebasan bersyarat. Tapi dia gentle, ya jangan kemudian malah melarikan diri atau mencari-cari suaka yang lain atau mencari yang lain. Itu Mbak. Oke, Bang Freddy, tapi Anda masih optimis tidak ketika Bang Sylvester belum menjalani hukuman dan kemungkinan besar akan dieksekusi terhadap kasusnya di 2019. Anda optimis tidak kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini akan terus berlanjut? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengupasan, terus merah. Selami peristiwa